Om Swastiastu, perkenalkan di sini kelompok kami akan membahas mengenai warehouse ya atau data warehouse. Jadi untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya perkenalkan anggota dari kelompok saya. Yang pertama nama saya sendiri, Gede Bayu Budiarta. Yang kedua ada Komang Adi Pradana Wiratama. Yang ketiga ada Marcel Prastikuartana dan juga yang terakhir ada Gede Satriadi Utama. Jadi di sini apa sebenarnya data warehouse? Jadi bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, maka data warehouse merupakan gudang data ya, adalah database yang didesain khusus untuk mengerjakan proses query, membuat laporan dan analisa dalam skala besar. Nah, jadi biasanya data warehouse ini digunakan dalam perusahaan dalam bidang bisnis ya, untuk menyimpan suatu data dan juga menganalisa dan lain-lain. Nah, jadi di sini data warehouse ini memiliki berbagai macam fungsi yang umum ya. Yang pertama, membantu dalam mengambil keputusan. Jadi di sini mengambil keputusan yang dimaksud adalah di mana pada data warehouse itu harus mengambil suatu keputusan yang juga tepat dan juga secara fakta. Yang kedua, mudah dan cepat dalam mengakses data. Nah, jadi dengan data warehouse ini maka akan memudahkan, akan mempercepat, mengefisienkan waktu dalam mengakses suatu data dan akan membuat mengambil keputusan secara cepat juga. Yang ketiga, menciptakan konsistensi data. Nah, jadi di sini data yang dihasilkan ada data yang konsisten karena kan ada berbagai macam data nih. Jadi di sini formatnya itu disamakan, jadi akan menciptakan konsistensi data. Yang keempat, menghasilkan ROI yang optimal. Jadi ROI adalah return of investment yang merupakan tingkat rasio jumlah laba bersih dan biaya investasi yang dihasilkan. Yang kelima, menyediakan historical intelligence. Nah, jadi di sini menganalisa setiap periode data itu ya. Jadi history intelligence. Yang selanjutnya adalah karakteristik data warehouse. Nah, di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama, berorientasi pada subjek. Yang kedua, data telah terintegrasi. Jadi, data warehouse di sini telah terintegrasi. Yang ketiga, data bersifat tetap. Nah, jadi walaupun kita tidak bisa mengubah data secara paksa ya, karena dia sifatnya itu bakalan tetap. Yang keempat, dibuat dengan waktu tertentu. Nah, jadi sini rentang waktu tertentu yang dimaksud adalah karena kan banyak tuh rentang waktu yang digunakan untuk data warehouse ini. Jadi dia tuh dibuat sesuai dengan rentang waktu tertentu. Nah, jadi sekian dari saya akan dilanjutkan Om oleh teman-teman. Swastiastu, halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Komang Adi Pradana Wiratama dengan NIM 1915051061. Jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai data warehouse. Jadi yang pertama itu ada kelebihan dari data warehouse. Yang pertama itu ada data terorganisasi dengan baik untuk query analisis dan sebagai bahan yang baik untuk proses transaksi. Yang kedua ada perbedaan struktur data yang banyak macamnya dari sumber yang berbeda dapat diatasi. Yang ketiga memiliki aturan transformasi untuk memvalidasi dan mengkonsolidasi data dari OLTP ke data warehouse. Yang kelima ada masalah keamanan dan kinerja dapat dipecahkan tanpa perlu mengubah sistem produksi. Yang selanjutnya ada memiliki model data yang banyak macamnya, tidak tergantung dari format data awal sumbernya sehingga memudahkan dalam menciptakan laporan. Yang selanjutnya ada proses transformasi atau perpindahan data dapat dimonitoring. Jika terjadi kesalahan dapat diarahkan. Selanjutnya ada informasi yang disimpan dalam data warehouse atau jika LTP data sumber yang hilang. Informasi yang dapat diolah tetap terjaga dalam suatu data warehouse. Yang selanjutnya ada data warehouse tidak memperlambat kerja operasional transaksi, dan yang terakhir dapat menyediakan laporan yang bermacam-macam. Setelah kelebihan dari data warehouse yaitu ada kekurangannya. Kekurangannya yang pertama itu data warehouse bukan merupakan lingkungan yang cocok untuk data yang tidak terstruktur. Yang kedua, data perlu diekstrak atau diubah ke ETL dan di-load ke data warehouse sehingga membutuhkan tenggang waktu untuk memindahkannya. Yang ketiga ada semakin lama dipelihara, semakin besar biaya untuk merawat sebuah data warehouse. Yang keempat ada data warehouse dapat menjadi ketinggalan dari data baru yang relatif cepat karena data yang digunakan di data warehouse tidak diupdate secara cepat sehingga data yang ada tidak optimal. Setelah kelebihan dan kekurangan dari data warehouse, ada pula komponen-komponen dari data warehouse. Oke, komponen di sini ada 5. Yang pertama yaitu tentunya ada gudang. Yang kedua ada manajemen gudang data.
Yang ketiga ada metadata, yang keempat ada tool access, dan yang kelima ada tools ETL. Oke, selanjutnya penjelasannya yang pertama yaitu gudang. Komponen yang pertama yaitu adalah gudang atau tempat penyimpanan dari data tersebut. Bentuknya pun bisa berbeda-beda disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Di antaranya meliputi data warehouse appliance, analytic, cloud host, dan typical relational database. Yang kedua ada manajemen gudang data. Peran dari manajemen gudang data sangatlah kompleks, di mana harus ada pihak yang mampu untuk mengelola gudang data dengan baik. Hal yang harus diperhatikan dalam pengelolaan gudang data antara lain dari segi keamanan, pembaruan data, pemilihan prioritas tugas, serta mengelola backup dan recovery apabila terdapat suatu keadaan yang dianggap mendesak. Yang ketiga ada metadata. Komponen yang ketiga adalah metadata, yaitu sebuah keterangan singkat dalam data tersebut. Fungsi dari metadata sendiri adalah memberikan konteks atau gambaran mengenai sebuah informasi agar tampak lebih jelas dan selaras. Yang keempat ada tool access. Tool access terdapat beberapa tools yang dapat Anda manfaatkan untuk mendukung strategis bisnis Anda menggunakan data warehouse. Yang pertama, Anda dapat menggunakan konsep data mining dan cloud. Dan kedua, dapat menggunakan query reporting untuk mengembangkan tools analitik apabila Anda memiliki tim of developer untuk mengembang aplikasi. Yang terakhir ada tools ETL. Oke, mungkin ada salah sedikit. Merupakan singkatan dari extract, transform, and load, yang berarti sebuah proses pengambilan data yang nantinya dapat dimodifikasi formatnya dan pada akhirnya data informasi tersebut akan dimasukkan ke dalam data warehouse. Tools tersebut nantinya akan mempengaruhi waktu, metode, dan tipe modifikasi dari data tersebut. Oke, jadi itu saja penjelasan dari kelebihan, kekurangan, dan komponen data warehouse. Selanjutnya akan dilanjutkan para teman saya. Om Santi. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Marga Pratikwa Ratana dengan NIM 191505113 dari kelas PT 4B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang data warehouse, khususnya yaitu arsitektur data warehouse. Jadi, sebelum menuju arsitektur data warehouse, di sini saya akan menjelaskan gambaran umum dari data warehouse. Jadi, data warehouse menurut Bapak Database, yaitu Bill Immon, menyatakan bahwa database memiliki 6 sifat utama, yaitu berorientasi objek, data terintegrasi, berorientasi pada proses, adanya perbedaan waktu, dapat diakses atau digunakan, dan tidak mudah tersebar. Setelah adanya 6 sifat itu, Rob Kimball menambahkan bahwa data warehouse berfungsi mengumpulkan data dari sumber-sumber transaksional atau OLTP untuk kebutuhan query dan analisa data atau OLAP. Jadi untuk OLTP atau Online Transactional Processing bertujuan untuk memproses data-data transaksi yang dilakukan. Sedangkan OLAP atau Online Analytical Processing bertujuan untuk membuat query dan membuat analisa data dengan memperhatikan historis dari suatu data tersebut. Arsitektur data warehouse adalah konsep atau fondasi dasar untuk membuat suatu database. Jadi ada 3 jenis arsitektur dalam data warehouse. Nah, di sini saya akan menjelaskan definisi dari arsitektur data warehouse. Arsitektur data warehouse memiliki kata dasar yaitu arsitektur. Jadi arsitektur adalah sekumpulan atau struktur yang memberikan kerangka untuk keseluruhan rancangan suatu sistem atau produk. Jadi arsitektur data warehouse itu adalah untuk menyediakan kerangka dengan mengidentifikasi dan memahami bagaimana sebuah data akan pindah melalui sistem dan digunakan dalam sebuah perusahaan. Nah, di sini terdapat 3 bagian dalam data warehouse, arsitektur data warehouse. Yang pertama itu adalah data warehouse basic arsitektur. Nah, pada bagian ini konsep dari basic arsitektur adalah konsep dasar yang diperkenankan oleh Oracle, di mana pada arsitektur dasar ini memiliki 3 bagian di dalamnya, yaitu sumber data, tempat data disimpan, dan pengguna. Sumber data adalah data yang dapat dari transaksional sistem, file, berkas, dokumen yang dibuat menjadi digital. Tempat data disimpan adalah penyedia atau wadah untuk menyimpan data yang sudah dicetak tersebut. Pengguna dibagi menjadi 3 bagian, yaitu analisis, mining, dan reporting. Analisis bertugas untuk menganalisa data, mining bertugas untuk memperoleh knowledge dari data yang sesuai pada pola yang sudah ada,
Lalu reporting bertugas untuk menyampaikan laporan berdasarkan hasil analisa dan mining yang dimana dibutuhkan kreativitas dan sebuah imajinasi. Lalu yang kedua adalah data warehouse, staging area arsitektur. Jadi pada bagian ini, konsep staging area arsitektur adalah penambahan staging area untuk menampung data-data dari sumber data transaksional sebelum dilanjutkan ke warehouse, yang dimana pada warehouse akan dilakukan penilaian data yang sesuai dengan topik atau kebutuhan. Contoh, pada suatu universitas ingin mengetahui suatu kemajuan data. Jadi mahasiswa teknik pada tahun kemarin, maka data yang tersebut itu akan dipilih sesuai dengan kebutuhan. Lalu selanjutnya itu adalah data warehouse staging area plus data mart arsitektur. Jadi konsep penambahan data mart arsitektur adalah penambahan data mart untuk dikombinasikan dengan staging area. Implementasi konsep ini adalah dalam unit-unit dalam suatu bidang yang berada dalam suatu perusahaan yang memiliki data terintegrasi dengan pusat, sehingga setiap unit memiliki data mart yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dari data mart dalam data warehouse dalam skala kecil. Nah, jadi selanjutnya itu dalam data warehouse staging area plus data mart arsitektur. Nah, di sini terdapat sumber data, yaitu sumber data internal dan sumber data eksternal. Jadi sumber data internal ini berasal dari data-data sistem transaksional bagian internal organisasi yang menerapkan data warehouse. Sumber data berupa file scan, dokumen Office, file text, flat file, dan lain-lain. Jadi untuk sumber data eksternal itu berasal dari komputer atau server yang terhubung melalui jaringan publik atau internet untuk kemudian digunakan ke dalam sistem data warehouse di jaringan lokal atau intranet sebuah perusahaan. Jadi pada beberapa kasus dikombinasikan dengan sebuah cloud, bisa menggunakan Google Cloud atau platform cloud lainnya. Baik, jadi itu saja untuk penjelasan mengenai data warehouse, arsitektur data warehouse. Jika ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gede Satria Utama dengan NIM 1915051075 dari Pendidikan Teknik Informatika. Jadi sini saya melanjutkan tentang penjelasan tentang teman saya, yaitu saya di sini akan menjelaskan tentang contoh data warehouse. Jadi sini ada banyak contoh data warehouse. Jadi sini saya berikan 3 contoh data warehouse, yaitu Amazon Redshift, Panoply, dan BigQuery. Jadi sini saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu Amazon Redshift. Jadi Amazon Redshift merupakan salah satu service yang disediakan oleh salah satu perusahaan atau marketplace terbesar, yaitu Amazon. Jadi data warehouse yang ditawarkan di sini berupa sistem penyimpanan data cloud yang terkenal akan kecepatannya. Jadi sini cocok bagi perusahaan atau institusi dikarenakan Amazon Redshift dapat menangani kongruensi tinggi. Hal ini karena Amazon Redshift dapat menangani nyaris tak terbatas dalam data tersebut. Jadi di sini jadi Amazon Redshift sangat cepat ya. Jadi ada pun beberapa fitur unggulan dari Amazon Redshift ini, yaitu seperti inteligensi bisnis yang membuat keputusan bagi perusahaan dari data yang terus bergerak dan akan terus bertumbuh. Yang kedua ada analisis prediktif, jadi dapat berguna untuk menganalisis data produk yang akan digunakan oleh pelanggan dan kita akan bisa merekomendasikan produk yang akan spesifik atau tepat sasaran. Yang ketiga ada analitik, jadi sini bisa dianalitik secara real time, jadi memberikan data secara langsung, jadi benar-benar baru sesuai dengan kebutuhan yang bisnis yang akan dimiliki. Yang kedua yaitu ada Panoply. Jadi Panoply menyediakan platform manajemen data dari ujung ke ujung. Jadi data warehouse satu ini bisa dibilang merupakan salah satu platform yang sangat mudah dioperasikan karena tidak membutuhkan coding atau code bagi yang Anda ingin memiliki yaitu ingin mengambil data. Jadi Panoply menggunakan sistem mesin pembelajaran dan natural language processing atau NLP yang berfungsi untuk membentuk informasi dari berbagai sumber dengan teknik eliminasi. Jadi Panoply akan merampingkan data yang Anda butuhkan, jadi menjadi paling spesifik yang akan mengurangi waktu pengambilan data pendukung tersebut. Yang ketiga terakhir yaitu ada BigQuery. Jadi BigQuery ini apa? Jadi BigQuery merupakan data warehouse milik Google, yaitu tapi tanpa server. Jadi memiliki skala yang besar dengan harga yang terjangkau.
Jadi service ini masuk dalam bagian Google Cloud Platform seperti Google Drive dan lain-lain dengan kapasitas yang sangat besar. Dengan sistem NOOPS atau tanpa operator, jadi analisa data, BigQuery menawarkan penggunaan kemampuan untuk mengatur data menggunakan SQL yang cepat seperti query untuk analisa real time dengan sumber terbaru yang pastinya sangat menguntungkan. Jadi demikian untuk presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih.